Halo semuanya, perkenalkan aku Ahmad Eva Muhajir dari kelas MAP 21. Pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas soal UAS Matematika Ekonomi, khususnya nomor 5 dengan poin A, B, C, dan E. Simak yuk. Oke, pada kesempatan ini kita akan melihat dan menyelesaikan bagaimana soal ini akan berjalan. Di sini teman-teman bisa mungkin notice kita udah diberikan satu fungsi, yaitu ini fungsi U atau kepuasan atau utilitas dengan max U, X, Y, A log X dan Y sama, itu subject to PXX dan PYY sama dengan I, bukan satu ya, tapi ini I. Nah, di sini ini hampir sama dengan pembahasan soal nomor 3 yang pernah atau mungkin teman-teman lihat di video sebelumnya. Ini akan berbicara terkait bagaimana Lagrangian atau Lagrange multiplier. Karena di sini disediakan fungsi U sama dengan A log X tambah satu kurang A log Y. Dengan batasan yaitu PXX tambah PY Y sama dengan I. Apa maksud dari PX, X dan PYY sama dengan I? Mungkin teman-teman bisa lihat di konteks soalnya bahwa X dan Y itu adalah barang, ya kuantitas barang, sedangkan PX dan PY ini adalah harga dari barang X ataupun barang Y per unitnya. Sedangkan I adalah income. Nah, maksud dari sini adalah kita diberikan nih fungsi kepuasan di sini. Kayak mengkonsumsi barang X dan Y itu dengan fungsi U sama dengan yang tertampil di soal. Dan ini kita dibatasi sama pendapatan atau fungsi income kita dengan batasan yang telah ditentukan. Mungkin di sini cukup membingungkan jika kita tidak memahami konsepnya, karena di sini tidak ada angka, maka kita harus memahami secara dasar bagaimana penyelesaian soal ini. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk menuliskan fungsi Lagrangian, Lagrangian dari fungsi maksimalisasi utilitas tersebut. Teman-teman mungkin sudah cukup familiar bahwa fungsi Lagrangian ini adalah intinya teman-teman membuat persamaan ini menjadi U ditambah sama Lagrangian yang ini atau mungkin simbolnya seperti lambda dikalikan sama batasan kita tadi adalah PXX tambah PYY ini bisa dikurangi satu dikurangi I sama dengan nol. Kita bisa membuatnya itu sama dengan nol. Maka hasil dengan sama dengan nol ini kita input ke dalam perkaliannya dengan lambda ini. Jadi nanti lambda dikalikan sama PXX tambah PYY dikurangi sama I. Nah, maka fungsi Lagrangiannya adalah A log X tambah satu kurang A log Y ditambah sama lambda. Mungkin teman-teman mungkin prefernya digabungin aja langsung dalam satu kurung atau diluaskan juga nggak apa-apa. Kalau aku prefernya mending dimasukkan ke dalam kurung aja. Kurangi sama I, kurung. Nah, ini adalah jawaban dari soal A, yaitu fungsi Lagrangian dari fungsi maksimalisasi utilitas tersebut. Jadi, cara pengerjaannya seperti ini. Nah, ini yang cukup kompleks dan membutuhkan pemahaman lebih dalam, yaitu B. Dia minta turunkan kondisi orde pertama untuk soal ini terhadap barang X, Y, dan Lagrangian multiplier. Nah, di sini sebelum dari semua itu, pertama, orde pertama yang dimaksud di sini itu konsepnya adalah turunan pertama, teman. Turunan pertama. Oke. Yang kedua, ada yang ingin kubahas. Di sini mungkin teman-teman notice ada soal A log X, kemudian ada eh, satu kurang A dikalikan sama log Y. Nah, di sini apakah A log X ini sama dengan A dikali sama 10 log X? Nah, di sini akan berbeda kalau kita mengasumsikan bahwa ini ternyata adalah A log X. Atau maaf, mungkin kita bisa mengatakannya dengan langsung bahwa ini adalah wait, oke, ini adalah fungsi logaritma natural. Maksudnya logaritma natural kayak gimana? Di sini di konteks soal kita memang tidak disebutkan secara langsung apakah basisnya itu 10 atau E. Aku menyimpulkan bahwa
maksud dari log X yang ada di soal ataupun log Y yang ada di soal ini bukan basisnya 10. Bukan ini. Misalnya tadi juga log Y ya. Log Y, 10 log Y, bukan ini juga. Jadi bukan ini, bukan ini. Nah, aku mengasumsikan ataupun menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan log X di sini itu adalah logaritma natural. Jadi dia akan bicara seperti ini. Jadi log X yang dimaksud di sini adalah log X atau logaritma natural. Kenapa seperti itu? Jadi setelah melakukan beberapa pertimbangan, mungkin di sini bentuk dari fungsi U tadi yang telah diberikan itu atau fungsi utilitas itu merupakan bentuk fungsi Cobb-Douglas dalam logaritmik. Ya mungkin teman-teman juga tidak asing dengan nama Cobb-Douglas ini. Nah, di sini secara internasional biasanya yaitu menggunakan logaritma natural. Kenapa seperti itu? Oke, jadi ini juga sama dengan ln X ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita menurunkan D dx log x atau ini sama juga ya D dx ln x ini hasil turunan dari logaritma natural x ini adalah per x. Nah, tapi berbeda jika kita menurunkannya dengan basis 10. Maka hasilnya nanti adalah 1/x dikali ln 10. Nah, maka dengan pertimbangan ini, jika kita mengerjakannya di dalam soal, ini akan mencapai ataupun bahkan sulit untuk menemukan hasil-hasil yang akan kita dapatkan. Mengapa? Karena ini merupakan bentuk yang gak efisien dan tidak umum di teori utilitas. Nah, biasanya memang di dalam konteks kalkulus lanjutan atau matematika tingkat lanjut, apalagi ngebahas praktek atau terapannya di utilitas atau di mikroekonomi, itu biasanya diasumsikan atau dimaksudkan logaritma yang dipakai itu adalah log x misalnya seperti ini adalah itu logaritma natural. Sehingga jika kita menurunkan log x yang dimaksud, seperti misalnya nih a log x, maka turunannya yang ada yang benar atau yang sesuai sama pemahaman kita adalah harusnya menjadi seper a dikali seper x. Tuh. Jika ini diturunkan. Nah, jadi sehingga tanpa keterangan eksplisit mengenai basisnya di soal juga nggak disebutkan secara langsung, aku akan menuliskan dan menyimpulkan bahwa logaritma yang digunakan itu adalah logaritma natural. Oke, jika kita udah sepemahaman, maka kita bisa kerjakan selanjutnya, yaitu dia meminta orde pertama dari X, Y, dan Lagrangian multiplier lambda. Nah, jadi hampir sama pengerjaannya di sini. Jika kita diminta orde pertama, maka itu adalah turunan pertama. Atau bisa kita notasikan L, kemudian terhadap X. Maka Lx adalah turunan dari L terhadap X. Nah, turunan dari L terhadap X ini, ntar kita mungkin bisa salin L-nya. Itu adalah, sebentar kita hapus dulu. Hmm, wait. Jadi fungsinya adalah L sama dengan A log X tambah 1 kurang A log Y kurangi sama lambda PXX tambah PYY kurangi I. Oke, ini fungsinya. Maka LX-nya itu adalah yang ada variabel X-nya, atau sorry, DL, DX. Maka yang ada variabel X-nya adalah A log X. Maka tadi sudah kita simpulkan bahwa ini adalah logaritma natural. Sehingga turunan dari A log X itu adalah seper X. Atau A kali seper X. Kemudian dikurangi sama, sini tidak ada, 1 kurang A log Y tidak ada variabel X. Nah, di sini dikurang lambda dikalikan PXX. Nah, di sini kan ada variabel lambda dan variabel PX. Maka yang bersama dengan X, maka turunan dari ini adalah lambda PX. Nah, ini kan di kondisi yang telah kita sebutkan sebelumnya atau di video sebelumnya adalah bahwa
untuk mencari kondisi optimal, kita harus dapatkan Lx, Ly, L lambda itu sama dengan nol. Maka kondisi ini akan kita buatkan atau kita bikin sama dengan nol. Nah, selanjutnya kita juga perlu mencari Ly atau turunan L terhadap Y, yaitu satu kurang A log Y, maka pengerjaannya juga sama, satu kurang A dikalikan sama per Y. Kurangi sama, yang ada Y-nya adalah min lambda kali PY Y. Maka turunannya adalah lambda PY sama dengan nol. Selanjutnya adalah turunan dari Lagrangian itu sendiri, yaitu perkalian lambda dengan dalam kurung ini akan menjadi hasil dari turunan dari itu sendiri. Maka min lambda kali pxx turunannya adalah min pxx, kemudian turunan dari min lambda kali pyy, jadi nanti adalah min pyy, min lambda kali min i, maka dia jadi turunannya adalah tambah i sama dengan nol. Nah, di sini kita mungkin bisa menyamakan persepsi bahwa ini juga setara dengan pxx tambah pyy kurangi i sama dengan nol. Nah, maka kita sudah bisa mendapatkan hasil dari orde pertama X adalah ini, atau ini mungkin, maaf, bisa kita sederhanakan ya, karena belum disederhanakan. Ini karena A kali 1 per X, jadinya A per X. Maka bisa kita simpulkan LX-nya adalah A per X dikurangi sama lambda PX sama dengan nol. Kemudian LY-nya satu kurang A, satu dikurangi A per Y dikalikan sama lambda PY sama dengan nol. Maka sudah kita dapatkan ketiga hasilnya, yaitu ini, ini, dan juga ini. Hasil dari orde pertama terhadap X, Y, dan juga Lagrange. Selanjutnya, dia meminta tunjukkan bahwa turunan yang Anda dapatkan dari A akan mendapatkan fungsi yang sama dengan selama ini kita pelajari dalam pengantar ilmu ekonomi. MRS, marginal rate of substitution, sama dengan rasio harga MUX per MUY sama dengan PX per PY. Oke. Di sini kita sebenarnya lebih ke membuktikan apakah ini sama konsepnya, hasilnya akan sama dengan kita mengerjakannya melalui konsep MRS atau maksimal optimalisasi MRS itu MUX per MUY sama dengan PX per Y. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita sudah mendapatkan, oke, mungkin tidak secara eksplisit tadi ya aku bikin. Ini sudah A, oh sudah A, B, maka C-nya. Tadi kan kita udah dapat nih, LX itu kalau kondisi optimal LX sama dengan nol, maka kita dapatkan bahwa A per X dikurangi sama lambda P X itu adalah sama dengan nol. Maka bisa kita buat bahwa A per X itu sama dengan lambda dikalikan PX atau berpindah sisi. Maka ini juga bisa kita buat bahwa lambdanya sendiri kita kita bagi sama di variabel di sebelah, maaf, di ruas kirinya. Jadi nanti adalah AX PX karena pindah ke bawah. Dan kemudian untuk LY sama dengan nol juga sama. Jadi nanti satu kurang A per Y dikurangi sama lambda PY itu sama dengan nol. Maka satu kurang AY kita pindah ke sebelah kanan atau kita tambahkan lambda PY, jadi nanti seperti ini. Maka lambdanya jika kita buat sendiri hasilnya adalah satu A per Y PY ini ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini coba kita setarakan nilai lambda itu sama dengan lambda itu sendiri atau Lagrangian ini. Maka ini yang sudah kita dapatkan ini, A, bisa aku buat PXX juga ya. A per PXX itu sama dengan satu kurang A PY Y. Maka jika teman-teman bisa mencoba untuk mem, bukan memanipulasi, tapi mengotak-atik atau melakukan proses aljabar, ini mungkin akan menjadi hal yang bisa untuk teman-teman kerjakan. Maka ini nanti A per X sama dengan satu kurang A kalikan PYY, maka ini kan pindah nih jadi PX. Maka di sini
jika kita menyisakan PX per PY, maka yang terjadi adalah A per X dikalikan dulu sama Y per satu kurang A, dikalikan sama hanya tersisa di kanannya, yaitu PX per PY. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka bisa kita ubah bentuknya menjadi A per X itu dibagi sama satu kurang A per Y. Maka bentuknya akan sama karena ini akan kembali ke atas, jadinya A per X kali Y per satu kurang A. Tapi kalau kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, maka juga sama-sama benar. Ini akan sama dengan PX per PY. Nah, tadi jika kita tahu bahwa marginal utility X itu adalah turunan dari U terhadap X, ya, karena tadi U-nya tadi kan adalah A log X tambah satu kurang A log Y. Maka jika kita menurunkan itu, yang kita dapati adalah yang memiliki variabel X kan hanya A log X. Maka turunan dari A log X yang sudah kita sepakati sebelumnya adalah A dikali per X atau A per X. Nah, sedangkan untuk MUY-nya atau turunan dari fungsi utilitas terhadap Y-nya adalah tadi satu kurang A log Y. Berarti jadinya satu kurang A dikalikan sama 1 per Y. Maka hasilnya adalah satu kurang A per Y. Nah, jika kita mengikuti hasil tadi, MUX per MUY sama dengan PX per PY, maka ini kita tinggal substitusikan, jadinya A per X kurang per 1 kurang A per Y sama dengan PX per PY. Nah, apakah bisa dilihat kesamaannya? Jadi ketika kita mencoba untuk mencari ketika kondisi atau nilai dari lambda yang sudah kita sepakati sebelumnya itu sama, maka akan kita dapati hasilnya yaitu seperti ini. Nah, sedangkan jika kita langsung menggunakan konsep marginal utility X, marginal utility Y sama dengan PX per PY, hasilnya juga sama. Nah, maka apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah ternyata turunan yang kita dapatkan dari A tadi, turunan dari Lagrangian ini, kan sama aja kita mencari orde pertama ini nih dari yang di B. Nah, ternyata untuk mendapatkan turunan dengan proses Lagrangian itu ternyata sama atau terbukti benar juga menggunakan rasio S maksimal. Yaitu tadi MUX per MUY sama dengan PX per PY. Maka terbukti. Nah, sudah terjawab yang C, maka kita lanjutkan yang D. Pertanyaan D adalah, jika diketahui pendapatan konsumen adalah 1.200 dan harga barang X dan Y berturut-turut adalah 2 dan 5, serta nilai A itu adalah 0,5, maka tentukan kombinasi optimum dari konsumsi barang X dan Y. Karena ini sudah ada nilai angka di sini, maka sudah dan kombinasi optimal dari konsumsi barang X dan Y-nya sudah pun kita dapatkan, maka kita hanya perlu tinggal mensubstitusikannya. Tadi diketahui bahwa I-nya adalah 1.200, kemudian PX-nya adalah 2, P-nya adalah 5, kemudian A-nya adalah 0,5. Oke, tinggal kita substitusikan. Tadi kombinasi optimal atau konsumsi optimal tadi adalah A per X per satu kurang A per Y itu sama dengan PX per PY. Nah, maka jika kita substitusikan nilai yang ada, jadinya nanti adalah 0,5 per X per 1 dikurang 0,5 per Y sama dengan PX-nya adalah 2, P-nya adalah 5. Maka kita kalkulasikan dengan aljabar biasa, nanti itu hasilnya adalah 0,5 per X, 1 kurang 0,5 per Y. Sama dengan 2 per 5, maka ini akan kita dapatkan, maaf, ini malah sama. Yang harusnya adalah 0,5 juga. 0,5 X, maka bagi kali nanti hasilnya adalah 0,5 Y per 0,5 X sama dengan 2 per 5. Ya, nah maka
Dari persamaan ini bisa kita dapati bahwa X itu tinggal kita habisi aja ini. Jadi nanti adalah X dikurangi sama 2,5Y itu sama dengan 0. Ini dapat kita jadikan persamaan satu. Atau tidak dihabiskan juga tidak apa-apa. Karena nanti X ya sama aja. Oke. Jadi nanti kita bakal dapatin persamaan pertamanya adalah X kurang 2,5Y itu sama dengan 0. Nah, tadi kan kita udah dapat nih, atau kita mengetahui bahwa PXX tambah PYY itu sama dengan I, ya kan? Nah, maka bisa kita masukkan itu jadi 2X tambah 5Y sama dengan 1.200. Dan ini adalah persamaan kedua. Nah, sehingga jika kita melakukan eliminasi dan substitusi di sini, kita akan dapati bahwa jadi X 2X tambah 5Y sama dengan 1.200. X ini kalau dikalikan jadi nanti 2X kurang 5Y sama dengan 0 juga. Atau hasil dari yang persamaan pertama ini kita kalikan 2, dia bakal sama. Dan ini jika kita kurangi, maka hasilnya adalah 10Y sama dengan 1.200, maka Y-nya adalah 120. Nah, Y sudah dapat 120, bisa kita substitusikan aja langsung. Misal di X kurang 2,5Y sama dengan 0, maka X kurang 2,5 kali 120 sama dengan 0, maka X kurang 300 sama dengan 0, maka X adalah 300. Maka sudah kita dapatkan X dan Y-nya adalah 300. Maka kombinasi optimum dari konsumsi barang X itu adalah ketika X-nya itu adalah 300 dan juga Y-nya adalah 120. Nah, inilah jawabannya. Sedangkan soal yang terakhir adalah dia hanya menanyakan utilitas optimum dari orang tersebut. Karena ketika sudah kita dapatkan X-nya 300, Y-nya 120, maka kita hanya tinggal memasukkan ke fungsi A log X tambah satu kurang A kalikan log Y. Maka di sini tinggal kita masukkan tadi 0,5A-nya dikalikan log 300 ditambah sama satu kurang 0,5 dikalikan log 120. Maka yang kita dapatkan jika kita melakukan kalkulasi atau perhitungan di kalkulator, maka U-nya nanti akan sama dengan 2,278. Maka utilitas optimum yang diperoleh adalah sekitar 2,278. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.